Bab 521. Siapa kamu dan mengapa kamu menembak? Pria tua berbaju putih itu tersenyum, tetapi dia tidak menyangka kecepatan Chen Ye begitu cepat. Dia masih membelakangi Chen Ye, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, saya tidak memiliki permusuhan terhadap Anda. Jika aku ingin membunuhmu, kamu mungkin sudah lama mati. Adapun kematian beberapa orang itu, kamu tidak boleh berhati lembut. Kamu menghancurkan formasi mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka bersedia untuk mengakhiri masalah di sini? Jika mereka kembali ke Kunlun untuk mengipasi api, konsekuensinya akan menjadi tak terbayangkan. Mereka sudah mati, dan hanya beberapa orang yang bisa menjelaskan semuanya. Saat ini, inisiatif ada di tanganmu. Tidak banyak yang bisa dikatakan, selamat tinggal takdir, kamu telah berhasil menarik perhatianku." Setelah kata-kata itu jatuh, lelaki tua berbaju putih itu mengeluarkan labu di pinggangnya, minum seteguk anggur yang kuat, menginjak langkahnya, dan jatuh langsung dari langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke langit lagi. Chen Ye datang ke tepi atap, tetapi menemukan bahwa lelaki tua itu benar-benar menghilang. Huaxia masih memiliki orang yang begitu kuat. Chen Ye yakin bahwa kekuatan orang tua ini jauh melampaui para penjaga Huaxia. Kuncinya adalah mengapa orang ini membantu dirinya sendiri. Chen Ye merenung selama beberapa detik dan tidak tahu mengapa, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kembali ke rumah Jiang. Jiang Wentian memandangi mayat-mayat itu dan mengerutkan kening. Ketika dia melihat Chen Ye kembali, dia menghela nafas, semua tetua meninggal di Huaxia. Diperkirakan Luo Jianzong dan aliansi darah akan terguncang. Jika mereka mengirim seseorang untuk menemukan beberapa petunjuk, semua petunjuk akan mengarah padamu. Chen Ye, kali ini benar-benar bencana besar. Nada suara Jiang Wentian penuh dengan kesepian. Chen Ye tidak memiliki turbulensi apapun, aliansi darah dan Luo Jianzong datang ketika mereka ingin. Dalam hal ini, dia tidak melakukan kesalahan, jadi apa yang harus ditakuti? Jika seseorang ingin mengikatnya dengan aturannya sendiri, yang harus dia lakukan hanyalah melanggar aturan itu secara langsung. "Paman, bagaimana lukamu? Apakah kamu membutuhkanku untuk sembuh?" Chen Ye bertanya. Jiang Wentian menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu keterampilan medis Chen Ye, belum lagi cedera semacam ini, mereka bisa sembuh dengan beberapa menit latihan. "Chen Ye, kami tidak punya masalah, tetapi lelaki tua itu khawatir dan masih dalam keadaan koma." Untuk membantu Pei Rong menunda, dia secara paksa menahan kekuatan Ren Qiyun, meridiannya benar-benar terputus, dan organ-organ internal kunci dicabut. "Terganggu. Anda harus segera pergi ke Kunlun untuk meminta seorang dokter jenius untuk mengambil tindakan, para dokter dukun di Huaxia itu tidak mungkin." Mendengar kalimat ini, Chen Ye sedikit berubah pikiran terhadap Tuan Jiang. Jiang Peirong juga datang, dia tahu beberapa metode Chen Ye, dan dengan cepat berkata dengan penuh semangat, "Chener, apakah ada yang bisa kamu lakukan?" Chen Ye mengangguk, "Bahwa aku menemuinya, selama masih ada nafas, aku bisa menyelamatkannya bahkan di gerbang neraka." Jiang Wentian terkejut. Meskipun dia curiga, dia masih melihat keluar ketika dia melihat mata setuju Jiang Peirong. "Jika itu masalahnya, ikut saya." Villa yang tenang di jalan lingkar ketiga ibu kota. Semua orang di keluarga Jiang dipindahkan ke sini, tetapi pada saat ini, Jiang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, dan fluktuasi elektrokardiogram sangat lemah. Jika bukan karena obsesi tuan tua Jiang, saya khawatir dia sudah lama pergi ke barat. Pukulan dari orang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Ketika Chen Ye, Jiang Wentian dan yang lainnya muncul, semua orang di keluarga Jiang penuh dengan ketakutan. Mereka berpikir bahwa Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng, yang tinggal di keluarga Jiang, tidak akan dapat kembali hidup-hidup. Bagaimanapun, dia telah membuat marah seorang tetua Kunlun Su, dan dia tidak memenuhi syarat untuk hidup sama sekali. Tetapi tidak hanya mereka berdua kembali dengan selamat, tetapi bahkan Jiang Yanrong dan roh jahat juga datang. Apakah roh jahat ini menyelesaikan semuanya? Memikirkan hal ini, semua orang di keluarga Jiang menarik napas dalam-dalam. Chen Ye datang ke ranjang rumah sakit, memandangi lelaki tua Jiang yang sangat lemah dan sangat emosional. Orang tua itu sudah memancarkan kematian. Jika Anda tidak menyelamatkan diri, dalam sehari, napas terakhir Anda akan hilang. Mata Jiang Peirong memerah ketika dia melihat bahwa Tuan Jiang sangat lemah. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa ayahnya masih memiliki dia di dalam hatinya. Di mata ayahnya,
ini adalah penebusan, dan di matanya, ini adalah cinta ayahnya yang terkubur di dalam hatinya. Chener, apakah ada yang bisa kamu lakukan? Bagaimanapun, dia adalah kakekmu, dan peristiwa masa lalu itu harus berakhir. Jiang Peirong berkata dengan suara gemetar. Chen Ye mengangguk, puluhan jarum perak muncul di telapak tangannya. Truki terkondensasi pada jarum perak, dan setiap jarum perak tampaknya bersinar samar pada saat ini. Wah! Chen Ye melemparkannya dengan lembut, dan jarum perak itu melayang di udara. Kocok sedikit. Kemudian, dia menjepit jarinya dan menggerakkan bibirnya sedikit, jatuh. Di antara kata-kata itu, jarum perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada saat yang sama dan dimasukkan ke titik akupuntur orang tua di ranjang rumah sakit. Beberapa rumput roh muncul di tangan Chen Ye, dia memegang rumput roh di telapak tangannya, mencubitnya, dan tetesan hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pergilah. Setetes cairan spiritual menuju titik akupuntur di mana jarum perak jatuh. Pada saat yang sama, Chen Ye menutup matanya dan menunjuk ke alis pria tua itu. Ki sejati di tubuhnya menembus ke dalam tubuh lelaki tua itu seolah-olah dia memiliki semacam kesadaran. Semuanya menyatu kemanapun Anda pergi. Selama 10 menit, jejak keringat muncul di dahi Chen Ye. Ini sangat menguras energi, jika dia tidak melangkah ke lapisan pertama realem Yuan sejati, dia mungkin sudah jatuh sejak lama. Saat energi yang menyebalkan itu menembus seluruh tubuh lelaki tua itu di ranjang rumah sakit, wajahnya yang pucat berangsur-angsur menjadi merah. Di bagian belakang, bulu mata semakin bergetar. Melihat pemandangan ini, sekelilingnya sesunyi kuburan di tengah malam, dan tidak ada suara napas. Semua mata keluarga Jiang melebar, seperti patung, tercengang di tempat. Jiang Jianfeng dan Jiang Wentian memicu badai di hati mereka. Jiang Wentian tahu seberapa parah luka pria tua itu, dan bahkan ahli medis Kunlun Su mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Tapi Chen Ye melakukannya. Dia menatap Chen Ye, mungkinkah orang dari akar biasa ini, yang pernah dianggap sebagai spesies jahat oleh keluarga Jiang, masih seorang dokter dan seniman bela diri. Kekuatan seni bela diri yang kuat, ditambah dengan keterampilan medis yang tak terduga. Dia baru berusia 20-an. Huaxia sangat kurus dalam energi spiritual sehingga monster seperti itu bisa lahir. Bagaimana bisa? Saat itu, erangan tua terdengar. Bulu mata lelaki tua di ranjang rumah sakit bergetar, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Tuan Jiang sudah bangun. Pada saat ini, hanya ada kepanikan dan kejutan di hati semua orang. Orang yang sekarat bangun hanya dalam 10 menit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Chen Ye adalah Dewa Emas. Ayah, bagaimana perasaanmu? Jiang Jianfeng dan Jiang Wentian berkata serempak. Tuan Jiang tidak menjawab keduanya, tetapi menatap Chen Ye dengan mata yang sangat rumit. Dia secara alami tahu siapa yang menyelamatkannya. Dalam hidupnya, dia tidak pernah menyesali keputusannya. Keluarga Huaxia Jiang makmur karena dia. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar menyesalinya. Dia telah salah sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Jika itu adalah kesalahan besar untuk mengusir Jiang Peirong, maka menyerahkan Chen Ye adalah kesalahan besar. Bab 522. Matanya tidak mau, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu hanya berubah menjadi dua kata, terima kasih. Chen Ye melirik Jiang Qirong, dan berkata kepada lelaki tua di ranjang rumah sakit, kamu adalah kakekku, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Adapun masa lalu, mari kita berhenti di sini. Pada saat ini, ekspresi Chen Ye membuat ekspresi pria tua itu membeku. Dia meraih tangan Chen Ye dengan gemetar, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu panggil aku barusan? Dia memaksakan dirinya untuk berdiri, meskipun itu tidak nyaman dan menyakitkan, dia sudah menggertakkan giginya dan bersikeras. Kakek. Chen Ye mengulangi. Dia pikir dia tidak akan pernah mengakui orang tua ini dalam hidupnya. Tetapi lelaki tua itu menyelamatkan ibunya dengan hidupnya sendiri, dan masa lalu harus dihapuskan. Selain itu, dia tahu bahwa ini adalah keinginan ibunya. Selama beberapa dekade terakhir, meskipun sang ibu mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan keluarga Jiang, dia sering berdiri di balkon dan melihat ke utara, terkadang menghela nafas. Dia berkompromi kali ini demi ibunya. Ketika Tuan Jiang mendengar dua kata ini, dia sangat gembira sampai-sampai dia menangis. Tiba-tiba menatap Jiang Peirong, Peirong, kamu telah melahirkan seorang putra yang baik,
seorang putra yang baik yang ditakdirkan untuk dihormati oleh keluarga Jiang saya. Ayah, sebenarnya, Chen Ye kuat, bukan karena aku, tetapi karena keluarga Ye Jiangcheng, karena Tianzeng. Jiang Peirong berbicara dengan heran. Ren Qiyun mengatakan sepatah kata pun sebelumnya, dia ingat bahwa akar spiritual di tubuhnya tidak dapat diteruskan ke yang berikutnya, yang juga berarti bahwa bakat Chen Ye tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa suaminya, Ye Tianzeng. Setelah diselamatkan oleh Ye Lingtian, semakin dia memikirkannya, semakin dia salah. Misteri ayah mertua dan ibu mertua telah jatuh secara tak terduga. Selain fakta bahwa aliansi darah membawa Ye Tianzeng pergi, tampaknya semuanya menunjukkan bahwa keluarga Ye, keluarga biasa yang dianggap oleh semua orang. Keluarga Huaxia, tidak begitu biasa. Bahkan ada rahasia besar. Jiang Peirong tidak bodoh, ketika beberapa hal dihubungkan bersama, rahasia yang mengejutkan dapat diperoleh. Keluarga Ye di Jiangcheng menipu seluruh Tiongkok. Jika dikatakan bahwa 20 tahun yang lalu, di mata semua orang, Ye Tianzeng tidak layak untuk Jiang Peirongnya. Jadi sekarang, dia adalah Jiang Peirong yang tidak layak bagi Ye Tianzeng. Saya hanya tidak tahu bagaimana Tianzeng sekarang. Apakah orang-orang di aliansi darah virtual Kunlun itu berurusan dengan Tianzeng? Pada saat yang sama, jauh di pegunungan Kunlun. Kunlun Su, sebuah gunung yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Gunung-gunungnya luar biasa, auranya sangat kuat, dan ada formasi kuno yang lebih kuat yang menjaga gunung. Di puncak gunung, berdiri sebuah monumen batu besar. Di tablet batu, ada dua kata yang terlihat sedikit berdarah. Aliansi darah. Jauh di dalam pegunungan, bahkan ada kuil yang lebih megah. Di istana, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila, dan tubuh mereka dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat dari langit. Salah satu lelaki tua berjubah ungu membuka matanya. Dengan 5 jari, sinar cahaya langsung ditangkap di tangannya. Yah, pada saat hidup dan mati, ada seorang tetua yang menggunakan esensi darah untuk melepaskan kekuatan untuk menginformasikan berita. Hanya saja informasi ini tampaknya telah dihancurkan sedikit. Pria tua berjubah ungu itu melambaikan tangannya, dan rune mekar di depannya. Sebaris teks muncul, Ren Qiyun. Ibu kota Huaxia. Apa? Penatua Ren dari Sekte Pedang Jatuh benar-benar mati. Kulit tetua berjubah ungu berubah, dan kemudian percakapan terputus-putus datang. Karena dirusak, sulit untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Siapa yang berani menggerakkan aliansi darah kita? Kuncinya adalah sesuatu terjadi di Cina. Penatua berjubah ungu memaksa setetes esensi darah untuk menembak di atas cahaya, dan sosok buram muncul dalam sekejap. Seorang pria muda dengan pakaian kasual. Meskipun samar-samar, beberapa wajah dapat dilihat secara samar-samar. Anak ini sepertinya Chen Ye yang menghancurkan penjara hantu. Orang-orang yang berani menggerakkan aliansi darahku, mencari kematian. Penatua kuat dari aliansi darah berdiri tiba-tiba, dan kemudian berkata dengan marah ke udara, Penatua Liu, Penatua Qi. Di antara kata-kata itu, kedua tetua muncul di depan sesepuh berjubah ungu. Kamu membawa beberapa orang kuat ke ibu kota Cina, temukan seorang anak bernama Chen Ye, dan lakukan sendiri dengan cara apapun. Kedua tetua tercengang, mereka tidak bisa membayangkan bahwa aliansi darah akan sangat menarik. Begitu banyak orang yang dikirim untuk seorang anak. Ini terlalu berlebihan untuk dilihat pada bocah Huaxia itu. Ya, Penatua Zeng. Tepat ketika kedua tetua hendak pergi, Tetua Zeng memikirkan sesuatu dan berkata, anak ini dapat membunuh Ren Qiyun, itu pasti agak rumit, jangan lakukan itu dulu, beri tekanan pada dunia seni bela diri Tiongkok. Sejak insiden itu terjadi di Huaxia, identitas Ren Qiyun juga istimewa. Jika kamu menggunakan cara untuk menekannya, dunia seni bela diri Tiongkok pasti tidak akan mentolerir anak ini. Aku ingin melihat bagaimana anak ini tidak manusiawi. Tidak peduli seberapa kuat dia, mungkinkah satu orang dapat melawan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok? Penatua Liu dan Penatua Qi mengecilkan mata mereka bersama-sama, dan berkata dengan datar, Penatua Zeng meminjam pisau untuk membunuh banteng. Itu banteng. Aliansi darah kita hanya perlu duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Ketika anak ini memprovokasi publik marah, dia bahkan tidak akan berpikir untuk bertahan hidup di China. Tanda seru, haha. Elder Zeng mencibir, mengabaikan pujian dari keduanya, dan berjalan menuju ruang bawah tanah aliansi darah.
Dia ingat bahwa seorang pria mungkin ada hubungannya dengan Chen Ye ini. Tidak lama kemudian, di penjara bawah tanah aliansi darah, sebuah pintu tertutup terbuka. Ketika kedua pria kekar melihat penampilan Elder Zeng, mereka dengan cepat menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Elder Zeng, mengapa Anda ada di sini?" Penatua Zeng mengangguk, melirik seorang pria parubaya yang duduk bersilat tidak jauh, dengan beberapa bekas luka, dan bertanya kepada dua orang di sekitarnya, apakah rahasia Ye Tianzeng ini terungkap. Kekuatan kalian berdua seharusnya cukup untuk menjara ingatan orang ini. Bar. Mendengar kalimat ini, keduanya tampak sedikit malu. Salah satu pria berkata, "Penatua Zeng, masalah ini tampaknya tidak semudah itu. Kami berdua ingin menjara rahasia orang ini melalui beberapa metode rahasia, tetapi setiap saat kritis, akan ada lapisan yang sangat berbahaya. Kekuatan yang kuat untuk menghalangi, tidak peduli apa. Bagaimana kita berkultivasi, tidak peduli seberapa kuat teknik kita, hasilnya sama. Kami bahkan mendapat serangan balasan yang sangat kuat." Oh. Penatua Zeng sedikit terkejut, lalu berjalan menuju Ye Tianzeng, penduduk asli Tiongkok, tanpa kultivasi dan ki sejati, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menghalangimu. Tepat ketika Penatua Zeng mendekat, Ye Tianzeng membuka matanya dan mendengus dingin, "Jangan buang energimu untukku, aku tidak tahu apa-apa." Elder Zeng tanpa ekspresi, dan setelah beberapa detik dia berkata, "Kamu tidak ingin tahu tentang anakmu." Mendengar kalimat ini, mata Ye Tianzeng menjadi terang, dan kemudian cahaya itu menghilang seketika. "Aku tidak ingin tahu." Penatua Zeng mengangguk dengan penuh minat, dan kemudian berkata, "Putramu yang baik, tetapi dia membunuh banyak orang dalam aliansi darah kita, dan membunuh orang lain, aku mungkin tidak berencana untuk mengejarnya, tetapi kali ini, dia membunuh seseorang yang menentang aliansi darah kita. Omong-omong, seorang penatua yang sangat penting." Bab 523. Apakah kamu tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya? Dia harus menghadapi kemarahan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Katamu, berapa lama dia bisa bertahan? Berapa lama istrimu bisa bertahan? Jangan bersemangat, sekitar 3 hari, dalam 3 hari, saya akan membawa tubuh istri dan anak-anak Anda untuk melihat Anda, dan kemudian saya ingin tahu apakah Anda bersedia mengatakannya. Mendengar kalimat ini, mata Ye Tianzeng memerah, dan hampir mengaum, Elder Zeng menunjuk ke alis Ye Tianzeng. "Saat aku hendak menyelidiki ingatan Ye Tianzeng, kekuatan yang sangat kuat datang. Kekuatan ini sepertinya menghancurkan segalanya." Ekspresi tetua Zeng sangat menakutkan. Bagaimana bisa? Dia tiba-tiba menarik tangannya, tetapi sudah terlambat, kekuatannya menembus organ internalnya, dan darah membengkak. Darah hampir terciprat. Pada saat ini, dia tidak lagi tenang. "Siapa kamu? Mungkinkah kamu benar-benar terkait dengan keluarga Kunlun Sue?" Penatua Zeng memicu badai di hatinya. Ye Tianzeng mendengus dingin dan terus menutup matanya, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa meskipun permukaannya terang dan mendung, hatinya sangat panik. Jika dunia seni bela diri Cina menargetkan Chener dan Pei Rong, itu pasti akan menjadi situasi yang fana. Tapi sekarang, dia tidak bisa membantu sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah melindungi rahasia itu untuk Chener. Meskipun dia tidak tahu apa yang diwakili oleh batu yang diberikan ayahnya kepadanya, dia tidak akan pernah bisa diketahui orang luar. Pada saat yang sama, Aula Sekte Pedang jatuh. Suasana yang menyenangkan. Master Sekte dari Sekte Luojian dengan hati-hati melayani Penatua Si dari Sekte Wanjian. Meskipun perbedaan antara Wanjianzong dan Luojianzong hanya satu kata, kesenjangannya sangat besar. Dan dalam arti tertentu, Luojianzong hanyalah cabang dari Kunlun Su Wanjianzong. Master Sekte dari Sekte Luojian harus berbicara dengan hati-hati di depan seorang tetua dari Sekte Wanjian. Kali ini, Master Sekte dari Sekte Luojian telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang tetua ini. Saya hanya berharap Wanjianzong dapat sedikit mendukung Luojianzong. Karena peringkat sekte tahunan akan segera dimulai. Dan Wanjianzong memiliki suara yang sangat berharga di tangannya. Tepat ketika mereka berdua berbicara dengan gembira, ekspresi Master Sekte dari Sekte Luojian berubah total. Karena baru saja, papan nama kehidupan beberapa tetua hancur. Para tetua ini semua dikirim oleh Sekte Luojian untuk menemukan murid berkualitas tinggi di Tiongkok. Salah satunya adalah Ren Qiyun. Para tetua sekte bertemu secara tak terduga di Tiongkok. Untuk Sekte Pedang Jatuh, ini masalah besar.
Tetua bangsawan Wan Jianzong secara alami menyadari keanehan Master Sekte dari Sekte Pedang Jatuh, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Master Sekte Sun, apa yang terjadi sehingga Anda terlihat seperti ini? Master Sekte Sun bereaksi dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, Tuan, tidak apa-apa, hanya beberapa hal kecil, saya bisa mengatasinya. Penatua yang mulia mengerutkan kening dan berkata, Sekte Master Sun, penampilan Anda bukan masalah sepele. Saya mengambil keuntungan Anda. Jika saya dapat membantu, Wan Jianzong saya juga dapat membantu sedikit. Dia berpikir bahwa ada konflik antara Luo Jianzong dan beberapa sekte Kunlun Su, jika tidak maka tidak akan membuat suzerain begitu berubah warna. Master Sekte Sun baru saja akan menolak ketika seorang murid yang panik bergegas masuk, Guru Sekte, itu tidak baik. Penatua Ren dan para tetua lainnya yang pergi ke Tiongkok dipenggal. Menurut penentuan posisi, insiden itu terjadi di ibu kota Cina. Mendengar kalimat ini, wajah Sekte Master Sun menjadi lebih jelek. Keluar. Aku sudah tahu tentang ini. Murid itu mendengar suara marah dari Master Sekte dan tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah, jadi dia dengan cepat mundur. Ya, Guru Sekte. Setelah itu, Master Sekte Sun berkata kepada Tetua Wan Jianzong, Tuan, saya akan menangani masalah sepele seperti itu. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan bahkan membawa kembali orang yang melakukannya. Mata Wan Jianzong sedikit menyipit, energi spiritual Huaxia sangat tipis sehingga seseorang benar-benar dapat membunuh Tetua Jianzong. Ini bukan masalah yang mudah. Kebetulan saya baik-baik saja akhir-akhir ini, dan orang-orang di atas juga menyuruh saya pergi ke Huaxia untuk jalan-jalan. Kalau tidak, saya akan membantu Anda dengan ini. Para tetua Wan Jianzong benar-benar berencana untuk pergi ke China. Bagaimanapun, leluhur Wan Jianzong turun beberapa waktu lalu dan menghancurkan semua orang. Selain itu, Wan Dao Jianzun meninggalkan lukisan liontin batu giok. Melihat liontin batu giok itu seperti melihat master pedang 10.000 jalan. Meskipun master sekte dari sekte Wan Jian dan para tetua tidak memahami arti leluhur ini, tetapi pada level mereka, ada alasan alami. Langkah terakhir Wan Dao Sword Sovereign yang paling penting menunjukkan bahwa dia pergi ke China. Apa itu Huaxia? Mungkinkah pemuda yang dikatakan leluhur itu ada di Tiongkok? Diragukan. Pada saat ini, ketika Sekte Master Sun mendengar kalimat ini, wajahnya menjadi pucat, beraninya dia mengundang pria besar ini untuk mengambil tindakan, dan dengan cepat berkata, Tuan, itu benar-benar tidak mungkin, beri saya 2 hari, dan saya akan mengirim lebih banyak. Dari selusin pria kuat untuk bertanya pada Huaxia apa yang mereka inginkan. Orang-orang, jika Anda tidak kembali, belum terlambat bagi orang dewasa untuk mengambil tindakan. Baik. Di dunia seni bela diri Tiongkok, badai berdarah tampaknya sedang berkumpul. Tetapi pada saat ini, Chen Ye tidak mengetahuinya sama sekali. Dia meninggalkan keluarga Jiang dan datang ke tanah yang dijual Bai Lixiong dengan Jiang Yanrong. Dalam lebih dari seminggu, prototipe keluarga Huaxia Ye telah terbentuk. Keduanya bahkan terpana oleh keluarga Ye di depan mereka. Ada pegunungan dan perairan, dikelilingi oleh villa bergaya Cina. Villa ini menempati area yang sangat luas, tidak peduli atmosfer atau feng shui sangat bagus. Chen Ye bahkan merasakan aura mengelilingi seluruh villa Cina. Tidak hanya itu, ada sebuah tablet batu besar di luar villa. Di tablet batu, ada 4 karakter yang kuat dan kuat. Keluarga Huaxia Ye. Orang yang menulis prasasti itu adalah orang tua yang memegang kekuasaan di Huaxia. Orang tua ini punya hati. Chen Ye tiba-tiba memikirkan ketidakbahagiaan ketika dia meninggalkan ibu kota, semua orang mempersulitnya, dan bahkan membiarkannya menurunkan pangkat militer dan posisi kepala instruktur. Dia pernah bersumpah bahwa dia tidak akan lagi peduli dengan Huaxia, dan sekarang sepertinya wajah orang itu masih harus diberi beberapa poin. Hanya berharap orang-orang itu tidak membuat diri mereka marah lagi. Jika tidak, orang-orang ini adalah batu loncatan dari keluarga Huaxia Ye. Chener, apakah ini rumah masa depan kita? Kata-kata Jiang Peirong sedikit bersemangat. Ketika dia melangkah ke kultivasi, dia secara alami tahu betapa berharganya tempat ini. Auranya jauh melebihi keluarga Jiang. Keberuntungan tidak kalah dengan keluarga top manapun. Satu-satunya kelemahan adalah tidak ada formasi penjaga. Chen Ye mengangguk dan berjalan menuju keluarga Huaxia Ye, Bu, ini bukan hanya rumah kami, tetapi juga keluarga pertama Tiongkok di masa depan. Besok, saya akan memberitahu semua orang bahwa keluarga pertama di China berdiri di sini.
Jika ada yang berani menyentuh keluarga Yeku, mereka akan mati. Adapun posisi kepala keluarga Ye, aku akan menyimpannya untuk ayahku. Aku akan pergi ke Kunlun Su dan membawa ayahku kembali secara langsung. Jika ada yang menghentikanku, aku akan mati. Ketika Jiang Peirong mendengar kata-kata putranya, dia diliputi emosi. Dia tahu bahwa Kunlun palsu dan jahat, tetapi pemuda di depannya telah dewasa. Dia bukan lagi remaja dekaden, dan sekarang dia cukup untuk membawa segalanya. Bu, aku percaya padamu tanpa ragu-ragu.